Oke, sekarang kita lanjutkan dengan poin pembahasan, yaitu tentang analisa pendapatan nasional dalam perekonomian yang tertutup sederhana. Jadi di sini pendapatan nasional yang memposisikan keadaan equilibrium atau keadaan keseimbangan, tapi masih dalam perekonomian yang tertutup sederhana. Artinya perekonomian yang tertutup sederhana itu yang diperhitungkan di dalam variabel pendapatan nasional itu dua saja, ya. Konsumen, pengeluaran konsumen, dan pengeluaran produsen, C plus E. Nah, kemudian kita tahu kalau dari sudut pengeluaran atau sudut penggunaan, pendapatan itu biasanya digunakan untuk konsumen dan untuk konsumsi dan saving, untuk konsumsi dan tabungan. Oleh sebab itu, dengan dua posisi ini, pendapatan nasional equilibrium itu formulanya itu adalah saving sama dengan investasi. Artinya besarnya saving sama dengan investasi. Nah, di sini saya berikan contoh soal, ya, mengisi tabel. Nah, tabel ini diisi, ya. Nah, di sini kita lihat tabel ini kosong. Nah, tabel ini kosong nih harus diisi. Mengisinya saving ini tabel saving. Pendapatan dikurang konsumsi. Nah, ini kurang ini kurang ini kurang ini. Nah, tolong diisi, ya. Sudah terisi. Nah, ini sudah diketahui investasinya 200 miliar. Nah, kemudian ini juga kita isi C plus E. Artinya ini tambah ini tambah ini tambah ini. Oke, sudah selesai, ya. Kita isi nanti semua. Nah, supaya mempersingkat waktu, kemudian mengisi MPC. MPC ini adalah delta C dibagi delta Y. Nah, ini di halaman selanjutnya tuh ada saya berikan contohnya seperti apa. Nah, delta C ini kan kemarin ini kurang ini dibagi ini kurang ini kurang ini dibagi ini kurang ini kurang ini dibagi ini dengan kurang ini. Nah, halaman berikutnya tuh ada contohnya. Kemudian MPS ini adalah marginal propensity to shift, delta S bagi delta Y, atau karena MPC-nya tadi sudah kita hitung ada, ya. Nah, contohnya seperti tadi itu kita kurangkan aja 1 min MPC. Karena apa? Marginal propensity to consume ditambah dengan marginal propensity to shift itu adalah sama dengan 1. Kalau MPC plus MPS sama dengan 1, berarti mencari MPC itu adalah 1 min MPS, atau MPS itu sama 1 min MPC. Nah, ini kan yang ada kan MPC-nya sudah kita cari tadi, kita isi tabelnya. Berarti mengisi MPS ini ada dua cara, dengan cara delta saving dibagi delta Y atau 1 dikurang MPC. Nah, seperti itu. Next kita lihat. Nah, seperti ini, ya kan? Pertanyaan pertama kan tentukan fungsi konsumsi. Nah, fungsi konsumsi setelah kita mengisi tabel, ya. Tabel sudah terisi, caranya sudah saya jelaskan tadi, ya. Caranya sudah saya jelaskan. Kemudian pertanyaan kedua itu adalah fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi itu adalah A plus BY. A plus BY ini berarti A-nya itu adalah di tabel, lihat di tabel, di mana konsumsinya pada saat pendapatan sama dengan 0. Nah, kita lihat pendapatan yang sama dengan 0 itu di mana? Nah, di sini kan di 160. Ya, pendapatan 0, konsumsinya 160. Ini berarti adalah A. Ya, nah kita isi A-nya. Nah, A-nya, ya kan? A-nya 160 plus 0,6Y. 0,6 B ini adalah MPC. Nah, MPC-nya kan kita cari tadi kan 0,6. Nah, kebetulan di sini semuanya itu 0,6. Nah, dari tabel tadi, tabulasi yang kita isi tadi, ya, kita memperoleh MPC-nya itu adalah 0,6. MPC atau B itu adalah 0,6. Nah, kita susun formulanya seperti ini. C sama dengan 160 plus 0,6Y. Kemudian yang pertanyaan yang ketiga itu adalah fungsi saving. Nah, fungsi saving itu kita tulis dulu formulanya. Min A plus 1 min B. Nah, A-nya kan kita ketemu 160 tadi. Nah, berarti 160 min 160 plus
B-nya 0,6, berarti 1 min 0,6Y. Berarti fungsi shaping kita adalah min 160 plus 0,4Y. Nah, dari fungsi konsumsi kita alih ke fungsi shaping. Pertanyaan yang ketiga. Kemudian pertanyaan yang keempat, berapa pendapatan nasional equilibriumnya? Kita lihat lagi di tabel. Nah, yang mana pendapatan nasionalnya itu kan adalah Y sama dengan C plus I, di mana yang C plus I. Nah, setelah kita isi di sini semua, mana angka yang pendapatan nasionalnya yang sama dengan C plus I? Ternyata di 900. Ya, di 900. Nah, ini nanti setelah diisi semua ketemu nanti 900 di sini. Nah, berarti pertanyaan kita yang keempat, pendapatan nasional equilibrium itu adalah di 900. Oke. Pertanyaan yang kelima itu adalah kurva keseimbangannya. Nah, kita sebelum ke sana ya. Sebelum ada investasi, kita lihat sebelum ada investasi, pendapatan keseimbangan kita di 400. Nah, Y sama dengan C ini adalah pendapatan nasional equilibrium sebelum ada investasi. Setelah ada investasi, pendapatan nasional kita di 900. Nah, seperti ini karena menentukan daripada grafis. Next ya. Nah, kita bikin grafis. ya. Nah, di sini kita bikin grafis seperti ini. Nah, biar aja benjot-benjot. Kalau saya bikinkan, nah ini 0. Nah, di sini ini adalah Y. Y misalnya di sini adalah C. Nah, kita pakai garis bantu. Garis bantu ini yang kita bagi dua, berarti ini 45 derajat ya. Ini 45 derajat. Aduh, benjot-benjot. Nah, ini 45 derajat. Nah, kalau bikin sendiri itu pakai penggaris. Ini saya hanya ingin menyampaikan ya bagaimana teknisnya. Nah, setelah 45 derajat ini kita bikin garis bantu, kita bikin fungsi konsumsinya. Nah, fungsi konsumsi itu kan karena konsumsi itu naik, kalau pendapatan naik, maka fungsi konsumsinya juga naik, tidak mendatar. Nah, ini fungsi konsumsi. Nah, sekarang nih A-nya kan tadi 160, berarti kita menarik garis itu pertama kali di 160. Nah, kemudian ini fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi kita kan C sama dengan 160 plus 0,6Y. Nah, di sini kita ambil yang Y sama dengan C tadi. Y sama dengan C itu adalah di 400 tadi kan sebelum ada konsumsi. Nah, di sini 400. Nah, di sini itu adalah Y sama dengan C. Nah, lihat di tabel yang Y sama dengan C tadi. Nah, sekarang kita gambarkan lagi fungsi shaping. Fungsi shapingnya kan di bawah daripada 0. Nih 100 min 160 kan A-nya. Nah, kita ambil sebentar, sebelum itu kita investasi dulu. Kita punya investasi kan 200. Kita punya investasi 200. Nah, kita misalnya investasi kita di sini. Investasi itu garis datar saja ya. Aduh, kayak apa ini? Nah, ini investasi. Investasinya itu adalah di 200. Sekarang fungsi shaping. Fungsi shaping ini kita ambil garis sejajar dengan fungsi konsumsi tapi melewati 400 ini. Terus saja sampai memotong investasi. Nah, sampai memotong investasi. Nah, ini kalau pakai penggaris lah. Pakai penggaris ini, tolong pakai penggarisnya bagus jadinya. Nah, ini fungsi shaping. Ya, ini harus sejajar ya, ini tidak sejajar, ini harus sejajar, ini kurang ke sini lah, kurang ke sini. Nah, ini fungsi shaping. Min 160 plus 0,4 plus 0,4 Y. Nah, ini fungsi shaping. Nah, investasi. Nah, disinilah terjadi pendapatan nasionalnya di 900.
Kenapa harus memotong investasi? Karena saving kan sama dengan investasi. Lihat di tabel, savingnya berapa? Nah, di 900 itu kan savingnya 200. Nah, saving sama dengan investasi. Savingnya 200. Dan investasinya pun 200. Berarti ketemunya di sini. Nah, seperti itu cara menggambarkan grafis. Ya. Jadi garis saving ini harus terus memotong investasi ketemu ya. Dan ini tidak sejajar nih, seharusnya sejajar ya, Ibu di sini. Nah, seharusnya di sini dia. Sejajar ya, kalau pakai penggaris ya, ini teknisnya saja. Nah, oke. Kita lanjutkan ke video selanjutnya.